kami ini lahir di kampung, orang tua kita kan di kampung toh. Betul, betul. Terus tidur di Honai. Iya. Terus masa kami tidak punya apa-apa. Terus dari keluarga mengejek kita, anak itu tidak mungkin kuliah begitu. Itu dari pengalaman. Iya, iya. Jadi Welcome back my channel di Melendi 01. Hari ini saya kedatangan tamu spesial yaitu bersama Kakak Danus yang ada di samping saya. Di sini kami hanya ngobrol-ngobrol biasa saja ya, Kak. ya, Biasa saja. Oleh sebab itu kita akan langsung masuk. Di sini saya mau tanya, Kak. Kak kan kuliah di Jakarta ya, kuliah Jakarta. Jadi mungkin kakak bisa ceritakan latar belakang pendidikan, bagaimana kakak bisa datang ke Jakarta dan pendidikan dulunya di mana begitu. Nah, bisa ceritakan orang tua latar belakangnya bagaimana? Karena orang ke Jakarta itu pasti punya uang kan, Kak? betul. Maksudnya orang yang tidak punya uang, tidak punya apa-apa, tidak mungkin di kota besar ini kan semua butuh biaya. Tapi bagaimana kakak bisa melewati itu semua? Mungkin bisa jelaskan begitu motivasi buat kita yang ada sekarang. Oke. Sebenarnya tuh saya datang ke Jakarta untuk kuliah itu salah satu mujizat atau salah satu Tuhan memberikan sebuah jalan dan buat saya luar biasa gitu. Iya. Artinya kami ini lahir di kampung, orang tua kita kan di kampung toh. Betul, betul. Terus tidur di Honai. Iya. Terus masa kami tidak punya apa-apa. Terus dari keluarga mengejek kita, anak itu tidak mungkin kuliah begitu. Itu dari pengalaman. Iya, iya. Jadi pada saat waktu itu saya mau kuliah sini itu sekitar waktu saya SMP kelas 3 itu saya pernah mengatakan bahwa saya harus kuliah di Jakarta. Walaupun di Jakarta bagaimana, tapi saya dari awal sudah bilang Jakarta. Waktu kecil nih SD. Iya. SMP. SMP, iya, iya. Sekitar SMP kelas 2 3 di situ. Iya. Jadi pada saat itu saya cuma hanya bicara, tapi apakah itu akan yakin terjadi atau tidak saya tidak tahu. Ya. Jadi waktu saya selesai SMP di SMP 1 Maki di Kabupaten Lanijaya. Iya. Setelah itu kan pindah di Lanijaya kan dulu tuh tidak ada SMA, jadi semuanya semua di Wamena. Betul, betul. Khusus untuk di Maki, Kecamatan Maki. Iya. Jadi saya harus pindah ke Wamena sekitar tahun 2000. Mungkin masih distrik ya? Ya, Masih lanjut ya, belum kabupaten. belum kabupaten betul. Jadi dulu tuh kabupaten belum, jadi masih dalam Wamena. Iya. Jadi waktu itu masuk di Wamena di SMA Negeri sekitar tahun 2007. Dan Iya. waktu itu umur saya tidak mencukupi untuk SMA. Akhirnya orang tua saya itu kan mereka, aduh, kalau ini bawa anak kecil untuk sekolahkan dia di kota, terus ada keluarga, tapi mereka ragu untuk melepaskan saya Betul, betul. karena umur saya tidak sesuai dengan yang waktu saya masuk SMA. Iya, Jadi iya. umur SMA belum, baru saya sudah masuk di sana. Jadi akhirnya sudah saya kembali ke kampung tapi yang bulan 2 tahun. Itu tumbuh dewasa begitu. Iya. Bisa mencukupi umur baru nanti lanjut. Iya. Iya. Jadi setelah 2 tahun habis itu saya kembali ke Wamena. Terus saya masuk di salah satu SMA di Wamena, yaitu sekolah swasta sama PGRI. Oh, PGRI. Iya, itu Pertama negeri ya? Iya. Tapi tidak. saya masuk negeri, tapi ada teman-teman lagi jadi tidak enak, jadi saya pindah ke PGRI. Iya. Jadi di PGRI itu sama tuh masuk tahun 2009. Iya. 2009 10 waktu itu mau saya pernah tanya, kalau kamu mau kuliah di mana gitu. Iya. Saya bilang di Jakarta.
Terus mau bilang, "Bang, itu Jakarta bagaimana kau bisa kuliah sedangkan Iya, kamu tidak punya uang," gitu kan. betul. Baru orang tuanya nih kerja begitu atau tidak punya penghasilan? Orang tua saya petani, mereka tidak kerja. Sio. Jadi Iya, mereka tuh orang petani, ya saya harus iya, bicara jujur apa adanya. betul, betul. Jadi pada saat itu ada sesuatu tantangan yang hadapi di Papua, khusus di Wamena itu banyak bermasalah yang saya hadapi, ada masalah kayak kehidupan untuk makan, minum apa gitu. Tapi saya terus melewati itu. Iya, Ya saya salah satu anak yang kepala bolos, baru kepala nyontek. iya, iya, iya. Nah, jadi saya bilang kuliah di Jakarta. Nah, ketika putuskan setelah saya lulus SMA, itu mau masuk di Jakarta itu tidak ada uang persiapan satupun. Tapi mau di Jakarta Mau di Jakarta. Jadi dari ada keluarga mereka bilang kamu harus masuk di Wamena, di Japis, atau di Jayapura gitu. Tapi Iya. dalam hati saya benar-benar tidak terima itu. Betul, Besar betul, sangat tidak bisa betul. gitu. Karena di Wamena tuh Yapis saja orang tahu tuh Yapis ya nih. Iya, Iya. makanya pada saat itu saya langsung berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan izinkan saya kuliah di luar, berarti akan saya jalan. Jadi ada mujizat waktu itu terjadi, uh, ada uang dibantu oleh keluarga, jadi 10 juta tiba-tiba. Nah Luar itu biasa. pun, jadi itu pun saya naik pesawat dari Jayapura, dari Wamena, Jayapura ke Jakarta itu. Kalau dari Wamena ke Jayapura ada bapak tua yang ditanggung untuk tiketnya, tapi dari Jayapura ke Jakarta dulu tuh naik Garuda tuh sekitar 5 juta. Betul. Nah 5 juta atau 6 juta waktu itu saya ingat, ya sekitar itu. Jadi uang yang saya bawa itu otomatis setengahnya potong situ dari 10 juta tadi. Aduh. Ini iya, iya, iya. 10 juta tadi kan semua terpotong situ toh. Iya. Akhirnya pas saya sudah beli tiket, sudah datang ke Jakarta, tinggal di salah satu keluarga kami yang ada di Jakarta sini. Cuman saya rasa tidak nyaman. Betul. Terus waktu saya daftar pertama itu pakai uang yang sisanya itu. Sisa. Iya, ya di salah satu kampus yang di Jakarta ini, satu tempat kuliah itu biayanya lumayan mahal. Betul. Cuman saya berpikir, saya tidak pikir risikonya, tapi saya terus saja bergerak. Terus. Jadi Luar waktu itu biasa. saya bayar apa adanya yang itu pertama, pendaftaran pertama, habis itu kedua ketiga itu ada saya mujizat, saya tidak tahu bagaimana terjadi begitu. Luar biasa. Kampusnya di mana nih, Kak? Saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia, itu ada di Jakarta Timur. Oh iya, iya. Betul. Nah di situ saya ambil jurusan hubungan internasional. Jadi mau tanya tentang antar negara, permasalahan konflik, Iya. penyelesaian itu tanya ke kami karena itu bagian kami untuk bisa menjelaskan hal. Iya. Nah Luar biasa. Itu jurusan langka juga. iya, jadi kami di situ mendapatkan itu satu hal dan luar biasa itu, eh, bisa berbaur untuk kampus UPI ini. Kita bisa berbaur dengan teman-teman dari beberapa suku yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, hampir semua suku ada di UPI. Oh. Jadi kami bisa berbaur, terus kami sebagai orang sosial jadi biasa merasakan bagaimana kami rasakan semua. Cuma di sini saya mau bilang ada satu hal yang penting saya rasakan itu, ada gereja, salah satu gereja. Iya. Oh iya, 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 iya. Gereja ini yang mengubah hidup saya 100%. Artinya saya ini salah satu orang yang paling terbodoh, orang paling tidak mengerti tentang pengetikan komputer. Cara ketik untuk pegang barang saya sangat kuai, untuk laptop saya pikir-pikir. Jadi ya kiper analog yang besar itu baru saya agak berani sedikit. Tapi kalau laptop itu takut sentuh itu bisa rusak gitu pemikiran saya. Betul, betul. Jadi pemahaman saya memang tentang laptop, tentang ini memang saya tidak tahu. Iya. Terus bicara juga untuk depan orang itu kaku sekali. Untuk
jadi tiba-tiba suaranya kan melayang ke sana Iya iya iya. dalam itu. Tapi gereja ini punya tujuan yang bagus, visi yang bagus, makanya ada satu tempat kontrakan untuk anak mahasiswa Iya iya. yang merantau untuk boleh tinggal situ gitu. Jadi mereka ini apa di difasilitasi untuk komputer, gitar, makan, minum, yang lain-lain yang segalanya oleh gereja ini. Tapi tidak termasuk biaya, biaya tidak. Iya iya, berarti eh, ya kan pas di Jakarta setelah masuk kampus ya kan, Ya. setelah masuk kampus, nah sekarang kak masa bisa dapat gereja itu maksudnya dari siapa gitu sampai ke dalam, kan pasti ada orang yang ini kan Betul. ajak gitu. Masa kasih. Nah ini itu saya tidak akan pernah lupa, orang ini adalah orang yang paling hebat. Iya Itu salah satu pelayan, dia orang jiwanya yang bernyala-nyala. Kalau dia khotbah saya itu wow, gila. iya iya. Khotbah saya itu satu gereja itu tidak aminkan, semua aminkan. Iya. Jadi itu dia kakak laki-laki yang dia sekolah Alkitab dari situ punya, dan dia baru keluar dan dia melayani kita. Iya. Dan dia sendiri saya sebut nama karena dia itu satu panutan buat saya untuk masuk di tempat itu, guru terbaik buat saya. Orang punya jasa juga. Iya, pernah berjasa kepada saya. Iya. Itu kakak yang bernama Henry Hap. Hendria dari mana nih? Henry Hap itu nama apa sih, kalau nama lengkapnya Henry Panuel Hap. Dia itu kakak dari Papua juga. Wih, Papua ya. Nah, Papua itu besar, jadi dia di Biak. Iya, iya. Kalau orang Biak panggil Nap. Betul, nah. Iya, tapi dia mamanya orang Jawa. Oh, peranakan. Iya. Jadi ada darah Jawa sama darah Papua, makanya kami yang tempat di situ kami berbaur. Iya. Jadi saya pesan mungkin ada ide yang lain, mungkin datang, jangan kita melihat di sisi negatif. Ini yang penting. Karena senior kadang-kadang arahkan kami, itu Iya. kan mereka sebenarnya tidak mengerti, tapi karena awal cuma cerita dari luar-luar, Betul, betul. jadi bahaya, itu gereja bahaya, itu tempat yang bahaya. Iya. Kok jangan masuk itu, kok harus masuk sini. Betul, betul, betul. Padahal mereka Iya, sendiri betul. tidak pernah ke sana gitu. Sangat, sangat. Jadi saya sarankan di sini buat adik-adik mungkin ke depan Iya. itu mereka harus lebih terbuka. Jadi Amin. di mana namanya persekutuan gereja ajarkan baik harus ikuti. Iya. Bukan berarti saya juga pernah ikut situ, jadi saya pindah dari baptis, tidak. Betul, betul. Jadi saya sudah dapat ilmu dari situ banyak. Betul. Jadi yang tadi saya putus tadi, jadi saya belajar komputer untuk menggantikan Iya. 10 jari, belajar 10 jari, terus untuk catatan kaki ini Microsoft Word, Office, PowerPoint, ini sesuatu Excel, belajar dari situ. Jadi gratis. iya gratis, buat blog, website, itu semua dari tempat itu. Luar biasa. Jadi itu salah satu tempat yang memang baik buat saya. Iya. Nah di situ mendorong saya terus mulai karakter saya dulu nakal, biasa baku hantam dengan anak kampus, biasa bikin masalah di kampus, Iya, banyak iya. punya kasus banyak, Iya. kebiasaannya semua bawa ke sini. Tapi dari situ mulai berubah, jadinya ternyata hal ini tidak bagus gitu. Mulai harus kita berubah gitu. Betul. Itu yang pernah saya rasakan selama di Jakarta. Jadi terakhir kali saya mau bilang, terakhir kali itu saya datang ke sini, kuliah sudah selesai, tapi pas semester 4 itu mau ambil skripsi, itu ternyata saya punya tunggakan itu 27 juta. 27 juta. Oh. Ya. Berarti tidak bisa ambil ya? Ya 27 berarti Kalau belum lunas. Toh? iya harus lunas biaya itu semua, tunggakan semua. Baru ambil mata kuliah skripsi. Kalau tidak berarti tunda terus.
Aduh, Makanya tajam ya, sudah tuh ya. makanya saya waktu itu saya bicara ke Tuhan. Tuhan, sekarang ku yang bawa saya ke sini, dan Tuhan kalau tidak izinkan saya, itu saya akan tetap tinggal sendiri. Saya sudah menghadapi tantangan ujian yang bahaya, tapi hari ini saya mau lihat gitu, karena kita sebenarnya tidak harus patokan yang ijazah. Ijazah hanya sebuah sertifikat, bukan itu bukan patokan untuk dia pintar atau tidak. Iya, Itu hanya jaminan dia lulus, hanya lulus atau tidak gitu saja, iya. lulus dari instansi tersebut. Instansi ya. Jadi Sudah biasa iya, belajar. makanya kebiasaan kita orang Indonesia itu lebih ke sertifikat ini, ijazah, Sertifikat, gelar. betul, betul. Jadi orang akan tertipu dengan gelar, makanya Bisa pilih. iya, saya belajar sepintar apapun, tapi saya tidak punya gelar, baru saya gagal. Itu orang di kampung saya tidak akan percaya saya. Betul. Termasuk orang tua akan kecewa. Di sinilah saya minta kepada Tuhan, Tuhan harus ikut campur tangan untuk menyelesaikan 27 juta ini. Iya. Jadi puji Tuhan, dalam 1 tahun itu saya kerja keras, dicampur tangan oleh Tuhan. Tuhan membantu saya dalam saya mencari uang untuk itu 27 juta. Sampai lunas selesai baru yang jadi saya selesaikan ke 5 tahun. Akhirnya bisa selesai. Dan biaya tanpa ada bantu orang tua. Iya, luar biasa itu. Jadi itu yang mujizat Tuhan rasakan. Jadi lebih ke kita itu membebaskan diri, kita tidak boleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita dia tertutup, harus membuka diri. Setuju. Jadi membuka diri kayak orang yang positif itu lebih baik. Iya. Macam orang komunitas-komunitas baik ini akan mempengaruhi kita untuk masa depan yang baik. Betul. Begitu, itu yang perjalanan saya dari Papua ke sini. Betul, berarti intinya waktu itu kita kesini kan, kota besar ini kan punya pengaruh ya kan, banyak kita melihat segala sesuatu, semuanya ada begitu. Jadi Iya. kembali tergantung ke orang. Cuman waktu itu kakak bilang kan bisa gabung ke gereja, itu sangat luar biasa sekali, karena kita melihat kan kebanyakan anak ke sini itu kan terhambat, ikut harus tidak punya pendirian toh. Iya. Tidak punya pendirian seperti itu. Jadi tadi saya bilang bisa, ini sangat luar biasa gitu. Cuman saya tinggal sana itu apa, mendapatkan sesuatu yang baru seperti itu ya, maksudnya bisa bertahan, masa sekalipun ada tantangan apapun, tapi masa membuat kakak tetap tinggal di posisi itu, masa karena hidup di gereja atau ada selain apa begitu, Bertahan di maksudnya hidupnya maksudnya tidak ikut arus begitu toh, maksudnya anak muda ikut maksudnya sama buka apa, iya. tidak seperti itu karena memang di situ tinggal di situ, atau memang karena masa punya pendirian yang kuat, maksudnya begitu dari kakak, atau memang karena ada orang bilang tidak usah ke sini, tidak usah ke sini. Nah, itu pertanyaan bagus. Jadi untuk buatan diri semua toh. Iya. Itu sangat penting. Jadi saya bisa kenapa tidak mempengaruhi dengan teman-teman lain yang mabuk, bisa merokok kayak ini atau kacau-kacau lain. Itu karena begini, satu hal itu saya pertama itu, saya waktu SMA itu hidup di tempat yang tengah-tengah saudara saya, di keluarga saya itu semua mabuk, malah tempat yang buat dulu kalau di Wamena, kalau orang Wamena pasti tahu namanya balo, minuman balo kan terkenal dulu di Wamena. Itu yang biasa buat tuh di tempat saya. Jadi hampir keluarga itu mereka semua minum, semua yang, dan mereka juga tidak pernah